Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Alhamdulillah kalau kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Bunga Eka Umairah, mahasiswa Gizi 2020 kelas A. Di video ini saya ingin membahas tentang perbedaan dari baking powder dan juga soda kue. Karena masih banyak orang yang belum paham, belum mengerti akan perbedaan kedua bahan ini. Mereka hanya tahu kalau kedua bahan ini pengembang. Nah, di video kali ini saya akan membahas lebih dalam lagi. Kita semua tahu kalau baking powder dan juga soda kue adalah pengembang, baik cake, kue maupun cookies. Namun, terdapat beberapa perbedaan. Nah, yang pertama, soda kue. Soda kue ini memiliki isi 100% natrium atau sodium bikarbonat yang bersifat basa. Jadi, agar soda kue ini bereaksi dalam adonan atau bisa mengembangkan adonan, perlu bahan tambahan yang bersifat asam. Contohnya susu, air lemon, juga ada yogurt ataupun bahan-bahan lain yang bersifat asam pun juga boleh. Nah, baking soda ini sewaktu bertemu dengan bahan-bahan asam akan langsung bereaksi, akan langsung mengembangkan adonan. Nah, untuk itu, saat itu juga adonan yang telah mengembang harus segera diproses, harus segera, entah itu mau dicetak lagi, entah itu mau dihias, kemudian harus segera dipanggang maupun dikukus atau dengan cara yang lain. Untuk seberapa banyaknya penggunaan baking soda ini, menurut saya jangan terlalu banyak, karena jika terlalu banyak baking soda atau soda kue, adonan kue, cake maupun cookies akan getir, bahkan bisa timbul rasa seperti sabun gitu. Nah, untuk itu kita harus berhati-hati dengan penggunaan atau takaran soda kue terhadap adonan yang ingin kita buat. Yang kedua adalah baking powder. Baking powder ini terdiri dari soda kue yang bersifat basah, kemudian cream of tartar yang bersifat asam, lalu ada juga maizena. Dari ketiga bahan ini jadilah baking powder. Nah, karena sudah ada asam dan juga basah, maka saat penggunaan baking powder dalam adonan tidak perlu menambahkan lagi bahan-bahan yang bersifat asam seperti soda kue. Cukup menggunakan baking powder karena sudah 2 in 1. Saat baking powder bercampur dengan adonan, dalam adonan yang dicampurkan baking powder hanya perlu ditambahkan cairan seperti air ataupun minyak. Itu akan membantu pengembangan adonan. Baking powder ini umumnya dijual di pasaran dalam jenis yang double acting. Apa sih double acting itu? Double acting yang dimaksud, dia bekerja dalam 2 tahap. Tahap pertama, baking powder dalam adonan bertemu dengan bahan cair, yaitu air ataupun minyak.
Kemudian dia akan mengembang. Nah, itu yang tahap pertama. Kemudian tahap kedua, saat adonan berada di dalam oven ataupun berada di dalam pengukus, dia akan mengembang menjadi 2 kali lipat lagi, mengembangkan adonan tersebut. Nah, berbeda dengan baking soda atau soda kue, baking powder ini meskipun memakai dosis atau takaran yang lebih banyak, tidak menimbulkan rasa getir atau rasa sabun. Biasanya dalam pembuatan cookies, kedua bahan ini, soda kue dan juga baking powder, dipakai dua-duanya. Kenapa kok dipakai dua-duanya? Kan cukup pakai satu kan juga bisa. Nah, karena seperti di cookies, contoh choco chip cookies, nah memerlukan baking powder untuk mengembangkan ke atas pada waktu dalam oven, pada waktu pemanggangan. Dan baking soda atau soda kue untuk mengembangkan ke samping atau lebih melebarkan. Nah, jadi fungsinya yang baking powder itu untuk menaikkan adonan, sedangkan baking soda atau soda kue untuk melebarkan adonan. Itu. Dalam penggunaan kedua pengembang ini, pastikan kedua pengembang ini aktif. Cara mengeceknya, jika baking soda, dengan cara dicampur dengan cuka. Nah, jika saat pencampuran dengan cuka terdapat gelembung-gelembung, berarti baking soda atau soda kue ini masih aktif dan baik untuk digunakan. Kemudian untuk baking powder hanya cukup dengan air hangat. Sama juga prosesnya seperti baking soda. Jika keluar busa, keluar gelembung-gelembung, berarti masih aktif dan bisa digunakan untuk pembuatan cake, cookies, ataupun kue yang lain-lainnya. Nah, dari penjelasan yang saya berikan tadi, dapat disimpulkan bahwa soda kue perlu ditambahkan bahan yang bersifat asam agar bisa mengembangkan adonan. Sedangkan baking powder hanya dengan cairan seperti air ataupun minyak dapat mengembangkan adonan dengan sendirinya tanpa tambahan bahan-bahan lain. Sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Semoga bermanfaat.